Pendengar dimanapun Anda berada, seorang ASN di Cilegon terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu. Ia bahkan nekat menjadi pengedar demi mendapatkan sabu secara gratis dan imbalan uang sekitar 1 juta rupiah. Kasus ini berhasil diungkap aparat penegak hukum dan kembali mencoreng citra aparatur pemerintah sekaligus menunjukkan masih adanya celah pengawasan terhadap perilaku ASN di luar tugas kedinasan. Kami akan bahas pagi hari ini bersama dengan Kasat Res Narkoba dari Polres Cilegon. Wawancara Pro 3. Ada AKP Suryanto di ujung telepon. Selamat pagi Pak Suryanto. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suryanto, mungkin boleh dijelaskan kronologis dari cerita ini? Baik, kami dari Narkoba Polres Cilegon, langsung pimpinan saya langsung, pada hari Rabu tanggal 8 April 2019 sekira pukul 02.00 kami mengamankan saudara MA. Yang sebelumnya kami mendapat informasi bahwa MA ini adalah gudang penyimpan BB dari saudara RA atau PR ya. Ya. Kemudian diamankan, ditemukan BB satu paket di dalam badannya. Nah, kemudian itu dengan dasar tersebut kami geledah di tempat tinggalnya di daerah Ciwandan. Ya, kami temukan BB 78 paket di mana berat brutonya itu 50,96 gram. Selain BB narkotika jenis sabu yang 78 paket itu, kami temukan juga dalam rumahnya satu buah timbangan digital. Ya. Ya. Kemudian satu pak plastik klap bening, satu buah lakban 3M, satu pak sedotan, satu pak bekas bungkus permen, satu buah kotak bungkus rokok, satu buah purple bag warna merah, satu unit handphone merek Realme. Berarti sudah berapa lama sebenarnya yang bersangkutan ini diawasi oleh aparat? Begini, sebelumnya kami dapat informasi setelah kami mengamankan jaringan yang sebelumnya bahwa BB itu masih ada di saudara MA, di mana saudara ini adalah ASN di Pemkot Cilegon. Ya, setelah itu kami kembangkan, alhamdulillah kami bisa mengaman demikian. Baik, kalau diketahui, saya bisa bilang ASN tersebut begitu ya. ASN tersebut ini sebenarnya sehari-hari ia sebagai kurir juga kah, atau hanya pengedar atau penyimpan, atau seperti apa kegiatannya yang dilakukan dalam persoalan ini? Sebelumnya jelaskan bahwa ASN saudara ME ini adalah pengguna aktif ya, dari pemakai tahun berarti 2004. Ya? Bayangkan dari 2004 honorer 2008 diangkat jadi ASN sampai sekarang masih pengguna aktif. Dari keterangan yang kita dapat bahwa dia melakukan pengedaran itu sudah baru dari tanggal 27 Februari 2026 sampai April 2026 sekarang sudah 4 kali dia mengedarkan. Yang pertama itu tanggal 27 Februari 2006 sebanyak 10 gram. Yang kedua 13 Maret 2006 sebanyak 20 gram. Ya. Yang berikutnya 27 Maret 2006 sebanyak 50 gram. Diedarkan yang terakhir kemana? Yang kami amankan 75 gram. Ini diedarkan kemana ini Pak Suryanto? Berdasarkan keterangan yang didapat dari keterangan pemeriksaan, dia diedarkan melalui orang sekitarnya. Terus dia nitik. Jadi dia tidak ada hubungan dengan pembeli putus ya.
Gitu. Oke. Nah, tapi kan berarti dia bisa menemukan buyer, pembeli begitu ya. Artinya jaringan Pasien ini ya. cukup luas yang dimiliki oleh AMT. Jadi gini, ini ada dua. Selain dia dengan orang terdekat, dia hanya menitik. Dia hanya menitik atau mengemap, diberikan terhadap map tersebut kepada atasnya pengendalinya. Oh. Pengendalinya ini saudara BR atau RA ya. Dan ini juga sudah diamankan? Kita langsung melakukan penyelidikan. Alhamdulillah kita udah dapat identitasnya, sehingga kita langsung amankan. Oke, tapi sampai saat ini berarti masih dalam proses begitu ya? Belum? Dalam proses penyidikan. Oke, baik. Belum ditangkap, baik kalau begitu. Nah, melihat bahwa ini artinya dekat dengan masyarakat. Beliau adalah petugas Pemkot dan sebagainya. Artinya jaringan untuk menjangkau pihak-pihak terkait, termasuk juga rekan kerja dan sebagainya ini perlu penyelidikan lebih lanjut, Pak Suryanto. Seperti apa? Betul. Cuman saya sampaikan di sini pada pemirsa yang mendengarkan, berdasarkan keterangan ya. Ya. Kami kan tindakan individu yang dilakukan oleh saudara MI ini, dia mengedarkan bukan di kalangan karyawan atau pekerjanya. Karena dia merasa kalau saya mengedarkan di teman pekerja, takutnya berisik. Oke. Itu membuat dia takut dengan pekerjaannya ketahuan orang lain atau orang PH seperti kami. Gitu. Berarti ada komunitas atau pihak-pihak lain yang memang ia jadikan sasaran untuk mengedarkan begitu ya? Udah pasti kalau jaringan semuanya masih itu. Semuanya masih dalam penyelidikan saat ini atau sudah beberapa case yang terbongkar? Penyidikan ya. Masih dalam penyidikan ya? Sudah sebagian terbongkar, ya nanti saudara BR pun sebenarnya kita udah ketahui, kita amankan. Dengan hal ini, pasal apa yang akan dijerat, Pak Suryanto? Baik, pasal yang disangkakan terhadap tersangka karena ini di atas 5 gram, yaitu pasal 14 ayat 2 ya. Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Kemudian junto pasal 609 ayat 2 huruf A nomor 1 tahun 2003 tentang KUHP sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2026 tentang penyelesaian pidana. Ancaman pada saudara Pak, pidana mati, pidana penjuriman, dan atau penjara paling lama 20 tahun. Baik. Gitu Pak. Oke. Ada himbauan yang mau disampaikan? Terakhir silakan. Baik. Himbauan kepada masyarakat, seluruh pendengar, narkotika ini adalah kejahatan nasional. Tidak mungkin kami, aparat kepolisian sendiri bekerja untuk memberantas ini. Harus ada kontribusi daripada masyarakat itu sendiri, terutama terhadap keluarga terdekat. Keluarga terdekat, Mbak ya. Itu yang paling sangat sentral untuk mengungkap jaringan-jaringan. Kenapa? Karena keluarga terdekat itu tahu sendiri, tahu paham perilaku-perilaku, perubahan-perubahan yang terjadi terhadap keluarganya. Ya. Misalkan, ya kan, dia biasanya seorang rajin, jadi males. Ataupun biasanya dia nggak pernah keluar malam, jadi keluar malam. Ya, nanti kita sampaikan berikut-berikutnya apa sih akibat efek daripada pengguna daripada narkoba tersebut. Jadi yang paling pasti adalah keluarga terdekat dan lingkungan terdekat. Baik. Itu yang kita bisa membantu untuk memberantas narkoba sebenarnya. Terima kasih banyak Pak Suryanto. Waktunya bersama Pro3. Selamat pagi, selamat bertugas kembali. Selamat pagi. AKP Suryanto, Kasat Res Narkoba dari Polres Cilegon.